Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktaliza Wafik Arista, NIM 2003153, dari kelas RMIKC 2020, tugas jaringan komputer. Di sini, saya akan menjelaskan tugas jaringan komputer nomor 1. Apa yang kalian ketahui tentang prosesor, ada berapa jenis prosesor, dan perbedaan Intel dan AMD. Prosesor adalah IC yang mengontrol keseluruhan jalannya sebuah sistem komputer dan digunakan sebagai pusat atau otak dengan fungsi melakukan perhitungan dan menjalankan tugas. Jenis prosesor, yang pertama prosesor Intel, yang kedua prosesor AMD, ketiga prosesor Apple, keempat prosesor Scrivia, yang kelima prosesor IBM, keenam prosesor IDT, 7 prosesor Transmeta. Perbedaan Intel dan AMD. AMD menggunakan desain memori controller terintegrasi dalam prosesor, sehingga jalur data dari prosesor ke chipset lebih singkat. Sedangkan Intel tidak menggunakan desain seperti itu. Baru generasi Core i7 yang mulai menggunakan memori internal prosesor. Nomor 2. Apa yang kalian ketahui tentang Random Access Memory atau RAM dan jelaskan jenis-jenis RAM. RAM atau Random Access Memory merupakan hardware yang terdapat di dalam perangkat gadget, seperti komputer, laptop, dan smartphone. RAM ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara, dan hanya bekerja saat perangkat tersebut hidup atau beroperasi. Hal ini dimaksudkan bahwa saat perangkat elektronik yang dijalankan oleh suatu aplikasi program akan menggunakan RAM untuk menempatkan data sementara. Kapasitas RAM di dalam suatu perangkat sangat berpengaruh pada tingkat kecepatan proses data di perangkat tersebut, sehingga kegiatan yang dilakukan pada perangkat seperti proses penyimpanan data, membuka data, dan menjalankan program akan semakin cepat sesuai besarnya RAM komputer tersebut. Adapun jenis-jenis RAM. Yang pertama jenis EDORAM, kedua jenis FPM DRAM, ketiga jenis Flash RAM, keempat jenis SDR, SDRAM, kelima jenis DDR, SDRAM, keenam jenis GDDR, SDRAM. Nomor 3. Jelaskan yang diketahui tentang ROM, Read Only Memory. Jelaskan jenis-jenis ROM dari awal sampai akhir. ROM yang merupakan singkatan dari Read Only Memory adalah perangkat keras yang dipakai sebagai media penyimpanan data pada komputer yang sifatnya permanen, berbeda dengan RAM yang sifatnya sementara. Data-data yang tersimpan di dalam ROM justru tidak akan hilang dan berubah walaupun saat listrik padam sekalipun. Pada umumnya, data-data atau program yang ada di dalam ROM merupakan setelan atau bawaan pabrik pembuatnya. Di samping itu, ROM juga bisa digunakan untuk menyimpan perangkat lunak yang berhubungan dengan perangkat keras yang sering disebut firmware. Jenis-jenis ROM dari awal sampai akhir. Yang pertama, Max Read Only Memory atau MROM. Yang kedua, Programmable Read Only Memory atau PROM. Yang ketiga, Erasable and Programmable Read Only Memory atau EPROM. Keempat, Electrically Erasable and Programmable Read Only Memory atau EEPROM. Yang kelima, Flash ROM, Flash ROM. Nomor 4. Apa yang Anda ketahui tentang hard disk, bagian-bagian hard disk, dan jenis-jenis hard disk? Hard disk adalah suatu device atau komponen pada komputer yang merupakan piranti penyimpanan sekunder di mana data disimpan sebagai pulsa magnetik pada piringan logam yang disebut platter yang berputar secara terintegrasi. Bagian-bagian hard disk. Yang pertama, cover mounting base casing, yang kedua aktuator arm, yang ketiga aktuator axis, yang keempat aktuator, kelima spindle, keenam slider and hand, ketujuh SCSI interface connector atau ATA atau IDE. Jenis-jenis hard disk. Yang pertama parallel advanced technology attachment. Yang kedua serial ATA, yang ketiga small computer system interface, keempat hard disk eksternal. Nomor 5. Jelaskan tentang waktu kerja RAM, ROM, dan hard disk. RAM mampu bekerja ketika komputer dalam keadaan menyala saja, dan ROM mampu bekerja dalam keadaan perangkat mati atau tidak digunakan.
Sedangkan cara kerja hard disk yaitu dengan menyatukan nilai-nilai yang ada pada sebuah komponen platter. Nomor 6. Apa yang Anda ketahui tentang Video Graphic Adaptor atau VGA dan jelaskan jenis-jenis VGA. VGA adalah perangkat keras komputer yang berfungsi membutuhkan aliran listrik, seperti ketika komputer dimatikan. Data pada ROM tidak akan hilang, dan cara kerja hard disk yaitu dengan menyatukan nilai-nilai yang ada pada sebuah komponen platter. Di dalam komponen tersebut terdapat material magnetik yang terbagi menjadi miliaran area yang sangat kecil. Menerjemahkan tampilan ke layar monitor, VGA juga sering disebut sebagai kartu grafis. VGA digunakan untuk merujuk ke resolusi layar 640 dikali 480, terlepas dari produsen perangkat keras kartu grafis. Jenis-jenis VGA. Yang pertama, VGA onboard. VGA onboard merupakan unit pemrosesan yang sudah terintegrasi dengan motherboard sehingga tidak diperlukan lagi kartu VGA. Kedua, VGA card. Ketiga, jenis VGA berdasarkan slotnya. Keempat, VGA tipe PCI. Kelima, PCI Express. Nomor 7. Apa yang Anda ketahui tentang layar monitor dan ada berapa jenis layar monitor dan pencahayaannya berapa? Layar monitor merupakan alat atau perangkat keluaran atau output pada komputer. Monitor adalah alat atau perangkat untuk menampilkan gambar atau hasil dari pemrosesan data. Gambar yang ditampilkan pada monitor berasal dari proses grafis yang dilakukan oleh VGA card. Menurut teknologi, yang digunakan monitor dibedakan menjadi dua macam, yaitu CRT, Cat Hot Right Tube, dan LCD, Liquid Crystal Display. Jenis layar monitor dan pencahayaannya berapa? A. Monitor tabung sinar katoda. Monitor ini yaitu memancarkan sinar katoda atau elektron yang memiliki kecepatan tinggi dalam tabung yang hampa udara. Kemudian pancaran dari sinar katoda tersebut akan memantulkan layar yang bersifat Fluorescent atau berpendar ketika dikenakan cahaya. Pantulan elektron atau katoda yang akan membentuk pola pada layar. Sedangkan pada sinar katoda sendiri akan terus memantulkan layar monitor, sesuai dengan input yang sebelumnya sudah dikonversi ke dalam satuan gelombang elektromagnetik. B. Monitor LCD. Monitor LCD ini memiliki banyak cahaya atau biasa dikenal dengan piksel yang terdiri dari satu buah kristal cair sebagai sebuah titik cahaya. Meskipun disebut sebagai titik cahaya, kristal cair ini tidak bisa memancarkan cahayanya sendiri. C. Monitor plasma. Gabungan teknologi antara CRT dan LCD. Monitor plasma ini hadir dengan kemampuan yang bisa membuat layar menjadi lebih tipis menyerupai LCD dan sudut pandang selebar CRT. Untuk cara kerja dari monitor ini memanfaatkan adanya sebuah layar dan emisif dengan sumber cahaya dari fosfor yang kemudian akan melepaskan muatan plasma di antara dua layar tersebut. D. Monitor LED. Monitor LED juga disebut dengan Light Emitting Diode, mempunyai teknologi yang hampir sama dengan LCD. LED merupakan pengembangan lebih lanjut dari LCD yang mempunyai efek display peningkatan pada warna yang ditampilkan. Kelebihan lain dari monitor ini yaitu mempunyai kontras gambar yang tajam sampai jutaan piksel, usia pemakaian yang lebih panjang, penggunaan daya jauh lebih hemat dari monitor LCD, dan pencahayaan yang lebih baik daripada monitor LCD. Nomor 8. Kenapa pada setiap komputer selalu dimulai dengan partisi atau drive C? Karena sebelumnya ada dua floppy disk yang diberi label huruf A dan B, maka artinya hard disk ini merupakan penyimpanan ketiga. Dengan demikian, untuk melanjutkan label huruf sebelumnya, maka hard disk diberi label huruf C. Sekian dari saya, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.